Jangan lupa subscribe ya. Halo, Assalamualaikum. Welcome to Vikan Yatim Channel where we learn together and grow together. Hari ini, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas 10 aplikasi di Android yang bisa dimanfaatkan ibu-ibu semua untuk meningkatkan produktivitas di rumah. Apa saja 10 aplikasi tersebut? Yuk, stay tune. Aplikasi yang pertama dan yang paling sering saya gunakan setiap harinya adalah aplikasi MoneyWise. Jadi, MoneyWise ini adalah aplikasi pencatatan keuangan yang sangat handy sekali, teman-teman. Di sini kalian bisa menggunakan fitur register setiap harinya ya, keuangan apa saja yang sudah dikeluarkan pengeluaran. Misalnya di sini kita lihat pengeluaran untuk cash groceries misalnya. Kemudian juga bisa kita manage kategorisnya di sini ya. Misalnya pertama nambah kategori misalnya ya. Kita mau nambah kebutuhan keluarga, kebutuhan anak misalnya, lalu di save. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan semuanya dan kita bisa lihat hasil per bulannya. Jadi di sini kalau kita bayar pro sekitar mungkin 50 ribuan, kita bisa nambah aktivasi budgeting yang itu sangat bagus banget. Kita tahu budgeting berapa untuk satu kategori dan ini sangat membantu sekali untuk pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan. Oke, nah aplikasi berikutnya yang ingin saya review adalah aplikasi Happy Child. Nah, Happy Child ini teman-teman sangat bagus banget buat kita tahu mengenai emosi anak-anak. Nah, ini di sini tuh kayak ada kelas-kelasnya gitu. Nah, misalnya contohnya nih, kalau kita lihat di sini Happy Child ini tuh adalah gabungan research dari orang-orang yang membahas tentang human improvement dan productivity gitu. Jadi di sini kita bisa lihat nih contohnya ada video di sini yang bisa kita lihat mengenai apa sih sebenarnya happiness chemical di dalam anak-anak dan juga manusia pada umumnya, dan kita tahu bagaimana cara menstimulasinya, bagaimana meningkatkan bonding dengan anak-anak. Terus di sini juga ada pilihan untuk mengasah ilmu kita yang tadi ya, pilihan multiple choice-nya supaya kita tahu melekat ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini banyak banget. Ini semacam course ya teman-teman. Kita bisa baca ini sambil mungkin selesai masak atau apa. Jadi kita ngerti penerapannya dalam sehari-hari kepada anak-anak. Ini bagus banget sih. Saya cukup banyak pakai aplikasi ini untuk tahu bagaimana meningkatkan bonding, bagaimana mengatasi tantrum seperti itu. Karena ibu-ibu banyak banget ya saat ini tuh yang pasti dealing banget sama tantrum anak-anak gitu. Dan di sini juga ternyata banyak banget loh lessonnya. Ini gratis teman-teman, nggak dipungut biaya apapun. Oke. Nah, yang kemudian ingin saya bahas di sini adalah aplikasi Habit. Nah, Habit ini teman-teman penting banget. Kenapa? Karena biasanya saya tuh nge-track setiap harinya habit apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang belum saya kerjakan. Nah, contohnya di sini create habit, kita bisa create habit minum air putih 2 liter misalnya gitu kan ya. Terus ini ada remindernya juga, sudah minum air putihnya hari ini. Terus kita bisa repeat every week atau every day atau 2 days of week gitu kan ya. Nah, ini bisa kita select days-nya, hari apa aja yang ingin kita maksimalkan untuk reminder, lalu kita save. Nah, di sini yang menariknya adalah kita bisa nge-track setiap bulannya seperti apa pencapaian dari pengerjaan habit tersebut. Ini bagus banget sih, karena bisa memantau seperti apa kita benar-benar komitmen sama strategi sama habit yang kita buat gitu. Dan ini bisa juga dimanfaatkan buat anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau udah ngerjain habit tertentu di checklist kayak gitu kan ya. Biasanya kan kalau manualnya kita checklist di kalender gitu. Kalau ini memudahkan untuk lebih digitalisasi ya, seperti itu. Oke, yang kemudian ingin saya bahas adalah aplikasi berikutnya
Focus to do. Ini focus to do ini penting banget sih, keren banget. Kenapa? Karena ini tuh menerapkan teknik Pomodoro. Pomodoro itu adalah 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Jadi di sini misalnya contohnya nih, saya ingin benar-benar fokus pada pekerjaan saya selama 25 menit. Nah, ini bisa saya atur jamnya seperti itu kan ya, dan juga mode-nya seperti apa. Jadi mau ada lagu kah atau suara-suara yang meningkatkan konsentrasi. Nah, di sini juga kita bisa benar-benar fokus ya. Jadi kita bisa diingatkan kita udah fokus nih. Seperti itu. Nah, ini bisa juga kita nambah task. Kita mau ngerjain apa hari ini? Misalnya reading seperti itu. Kalau udah dikerjain bisa kita checklist dannya. Nah, ini bagus banget untuk mengelola pekerjaan atau project-project yang kita miliki sama anak-anak, atau misalnya pekerjaan di luar rumah ya, yang bisa mungkin ingin kita kerjakan dan ingin kita sinkronkan waktunya dengan manajemen di rumah seperti itu. Nah, misalnya contohnya lagi belajar sama anak-anak nih, saya misalnya ingin ini dikerjakan, ini adalah projectnya ya. Nah, ini udah masuk nih, belajar sama anak-anak, berarti nanti subtasnya seperti apa, kita bisa masukin itu. Dan ada remindernya juga yang paling penting, ini penting banget, remindernya kapan mau kita masukin. Nah, setelah itu oke, ini kan kita masukin ya. Bisa pause waktu-waktu kalau memang ternyata kita harus ke WC atau apa gitu ya, kalau ada interruption kita bisa pause itu sementara. Dan ini ada countdown timernya juga yang sangat menarik, yang bisa kita lihat setiap saat kalau misalnya kita ingin mengetahui seberapa lama lagi waktu yang kita miliki untuk mengerjakan proyek tersebut. Oke, ini aplikasi to-do list, fokus to-do, ya. Yang kemudian saya ingin bahas juga adalah aplikasi berikutnya. Nah, ini adalah aplikasi workout for women. Nah, ini tuh teman-teman adalah aplikasi yang sering banget saya gunain setiap hari untuk workout di rumah gitu ya. Ini gampang banget caranya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Contohnya kita mau fokusin kepada perut atau bagian lengan atau bagian tertentu ya di tubuh kita yang ingin kita lose weight gitu ya. Nah, misalnya di sini kita menyasar kepada intermediate abs. Abs itu bagian perut ya. Nah, ini ada sekitar 12 menit gitu kan. Kita bisa memaksimalkan workoutnya di rumah, dan dia juga ada contoh orang yang memperagakan gerakannya seperti itu. Kalau kurang kelihatan bisa kita lihat videonya juga. Ini bagus banget sih untuk bisa latihan di rumah ya, gratis juga seperti itu. Oke, aplikasi berikutnya yang gak kalah penting ya teman-teman adalah aplikasi Spotify. Spotify ini menurut saya tuh aplikasi yang enak banget ya, karena kita bisa ngedengerin podcast yang ingin kita dengarkan sambil misalnya masak atau nemenin anak-anak gitu ya. Ini bermanfaat banget. Jadi salah satunya saya misalnya bisa melihat beberapa podcast favorit saya. Contohnya misalnya saya ingin belajar tentang keuangan, atau saya ingin belajar tentang homeschooling seperti itu. Nah, itu bisa banget kita lihat di sini. Saya contoh ngobrol bareng Rumah Inspirasi, di sini bisa kelihatan. Nanti kita bisa dengerin gitu kan ya. Atau kita mau belajar tentang, nah di sini banyak banget nih. Kita bisa pilih episode apa aja yang ingin kita dengarkan. Bisa kita dengarkan sambil di mobil nyetir atau sambil masak. Ini luar biasa menarik buat saya. Dan ini gratis ya. Kemudian juga gak kalah pentingnya aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Carousel. Nah, sejak dapat Carousel ini teman-teman, saya sudah tahu Carousel ini saya bisa decluttering di rumah. Jadi barang-barang yang sebenarnya masih bagus kualitasnya tapi tidak terlalu terpakai lagi di rumah bisa saya jual di Carousel ini. Jadi aplikasi ini tuh bermanfaat banget karena di sini banyak orang-orang yang jual pre-love, barang-barang pre-love juga, dan itu harganya lumayan ya, nggak terlalu mahal gitu kan. Kita bisa set harganya, dan di sini bisa banget nih teman-teman dapetin orang-orang yang
gitu ya, dan dekat dengan wilayah tempat tinggal kita misalnya. Nah, seperti itu. Nah, saya udah beberapa kali coba carousel ini untuk menjual barang-barang saya di rumah, seperti buku-buku yang sudah tidak terpakai atau barang-barang bayi ya yang sudah nggak bisa dipakai lagi gitu, tapi nggak juga nggak terlalu usang juga gitu, masih bagus kualitasnya, jadi bisa banget dijual di carousel ini. Recommended, dicoba ya. Oke, kemudian aplikasi berikutnya yang juga penting buat ibu-ibu semua ketahui adalah aplikasi Kids24. Nah, apa sih manfaat Kids24 ini? Jadi ini salah satu metode untuk nge-reward anak-anak terhadap kebiasaan baik mereka. Jadi contohnya di sini misalnya nih, saya udah punya 2 orang anak ya. Nah, masing-masing anak itu saya berikan satu akun gitu kan ya. Misalnya namanya Kayla dan Karissa. Nah, di sini saya punya schedule untuk jadi anak baik misalnya gitu. Enter number days-nya misalnya selama 30 hari, berarti 1 bulan. Nah, jadi the amount of available kita bisa nge-set berapa hari dia boleh melakukan kebiasaan yang tidak baik. Misalnya dia lupa atau apa, kita kasih barnya, kita kasih set maksimumnya ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita masukin nama anak-anak yang berpartisipasi dalam schedule ini. Nah, yang serunya di sini adalah kita tuh bisa setiap harinya nih, saya tuh biasanya tiap malam ya, misalnya kalau mereka berlaku baik, misalnya saya ingat banget saya akan kasih tanda matahari. Nah, matahari ini itu menandakan bahwa mereka berperilaku baik, seperti itu, atau menjaga kebiasaan baiknya. Nah, ada juga berkebalikan dengan matahari, yaitu awan petir. Nah, awan petir ini tuh adalah tidak baik ya. Nah, di sini bisa ada spin wheel nih. Kalau udah dapet 3 atau 4, saya kan ngesetnya 4 ya tadi ya, good behavior-nya. Nah, kemudian bisa di spin wheel. Nah, nanti dia bisa dapat reward yang bisa dia dapetin ketika dia mencapai 3 kebiasaan baik itu. Nah, ini juga bisa kita lihat analisa ininya, setiap bulannya seperti apa grafiknya gitu ya, berapa hari dia melakukan kebiasaan baik dan berapa hari dia tidak melakukan kebiasaan baiknya. Iya gitu ya, ini penting banget sih buat ibu-ibu untuk bisa memotivasi anak-anak di rumah supaya mereka tetap menjaga kebiasaan baiknya dan juga senang gitu ya untuk melakukan kebiasaan baik. Oke. Nah, aplikasi terakhir adalah aplikasi Remente. Nah, Remente ini saya baru ketemu ya beberapa hari yang lalu, tapi aplikasi ini bagus banget. Sebenarnya dia temanya adalah bagaimana kita nge-set goal dalam hidup kita, kemudian nge-breakdown strategi apa yang harus kita kerjakan untuk bisa mencapai goal tersebut. Nah, di sini tuh berbayar sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kita mau pakai yang gratisnya juga masih ada beberapa fiturnya. Contohnya eating healthy. Jadi makan makanan yang sehat. Di sini dia akan ngasih beberapa list gitu kan ya, apa aja makanan sehat itu. Nah, eat healthy breakfast, ganti makanan kurangi gula seperti itu. Nah, nanti ini juga bisa kita checklist seperti habit yang tadi sebelumnya. Gitu. Nih aplikasi ini bermanfaat banget supaya kita juga bisa tahu nih sebanyak apa kita sudah komitmen sama goal yang kita bikin bersama gitu ya. Nah, jadi cocok banget buat ibu-ibu di rumah untuk bisa nge-set goal, dan juga misalnya contohnya mau nge-set goal anak-anak hafal juz amma misalnya gitu. Ini bisa nanti tiap hari setelah mandi langsung murojaah, atau setiap maghrib murojaah dan tambah hafalan. Itu akan kita lihat ininya ya, habitnya yang kita kerjain itu. Nah, kalau misalnya banyak yang ke checklist, biasanya goalnya akan tercapai gitu ya. Jadi patut banget dicoba buat ibu-ibu di rumah. Oke, yang saya tinggal tadi adalah Muslim Pro. Nah, Muslim Pro ini adalah aplikasi yang bermanfaat buat ibu-ibu di rumah
juga first of the day. Jadi di sini adalah ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca setiap harinya. Ini langsung dengan maknanya ya, jadi bagus banget. Misalnya hari ini saya dapat Al-An'am ayat 11, katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nah, jadi ini ada inspirasinya juga. Allah hears you, Allah sees you, and Allah knows what is best for you. Gitu. Jadi bagus banget sih. Ini salah satu aplikasi yang juga saya sering gunakan. Ada halal place dan mouse-nya juga kalau kita mau cari tempat yang baik untuk dikunjungin gitu kan ya, atau masjid terdekat gitu. Ini bisa banget kita manfaatkan. Ada prayer time-nya juga dan Al-Qur'annya yang pasti ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman, 10 aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu dalam meningkatkan produktivitasnya di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan